Umat TV, cahaya umat dan bangsa. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه شكرا يا رباه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Umat TV di pagi hari ini? Bahagia sekali. Saya Satrio Herlambang kembali hadir menyapa Anda dalam program Belajar Islam untuk segmen Tadabbur Al-Quran. Di pagi hari ini kita akan membahas atau mentadaburi Quran Surat Al-Ma'un bersama Ustadz Haji Harman Tajang LC MHI yang saat ini sudah bersama saya di studio. Assalamualaikum Ustadz. Ya, gimana kabarnya Ustadz di pagi hari ini? Ya, dan kita berharap juga pemirsa Umat TV dalam kondisi yang sama seperti yang kami rasakan di pagi hari ini. Baik, untuk efisiensi waktu kita langsung simak pemaparan dari Ustadz kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Umat TV rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang tiba di waktu pagi aminan fi sirbi, ia merasakan keamanan. Mu'afan fi jasadi, dan tubuhnya sehat walafiat. Indahu qutu yaumi, dan ia memiliki sesuatu yang bisa ia nikmati atau ia makan pada hari itu, maka sesungguhnya dunia dan isinya telah diberikan kepadanya. Subhanallah. Dan saya yakin setiap di antara kita para pemirsa insya Allah telah merasakan nikmat tersebut, yaitu keamanan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan semoga keimanan semakin kita tingkatkan. Karena keimanan dan keamanan dua hal yang identik, yang tidak bisa dipisahkan. Di mana terwujud keimanan, maka akan terwujudkan keamanan. Dan yang kedua adalah kesehatan, nikmat yang paling besar. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini. Dan Nabi SAW tidak mengatakan sesuatu yang ia nikmati untuk hari esok. Karena kita belum tahu rezeki apa yang telah Allah siapkan untuk kita di hari esok. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tak satu pun di antara jiwa yang tahu rezeki yang telah disiapkan untuknya besok. Sampai yang tersimpan di rekening kita belum tentu itu milik kita. Boleh jadi adalah milik orang lain. Oleh karenanya apa yang ada yang kita miliki sekarang ini kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita dan tidak mengangkatnya. Nabi mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nikmat yang dicabut. Para pemirsa rahimakumullah, kembali kita akan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menghidupkan hati-hati kita insyaallah, dan semakin menambah spirit serta motivasi dalam kehidupan kita, dalam rangka perjalanan kita menuju ke negeri akhirat, dan dalam rangka kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita dengan hari kiamat, sampai-sampai Allah
mengatakan atau mendekatkan kepada kita hari kiamat, bahwa seakan ia akan terjadi besok. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan apa yang ia bawa untuk hari esok. Maksudnya hari kiamat, hari akhirat. Jadi Allah menyebutnya besok. Ini menunjukkan bahwasanya ia sangatlah dekat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa semakin bertambah ketaatannya seiring dengan semakin dekatnya ia dengan hari kiamat. Tafsir surah Al-Ma'un atau tadabbur surah Al-Ma'un, satu surah yang sangat agung, para pemirsa rahimakumullah, mengajarkan kepada kita banyak hal, terutama untuk kita menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين. Apakah kalian tidak melihat orang yang mendustakan agama? أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Mereka adalah orang-orang yang menghardik atau menolak anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan tidak memerintahkan orang lain untuk berbuat baik atau memberi makan kepada fakir miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Sungguh celaka orang-orang yang salat. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Yang lalai dari salatnya. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Mereka melaksanakannya untuk dilihat oleh manusia, wa yamna'unal ma'un, dan menahan dari sesuatu yang berharga untuk manusia. Di sini para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 sifat yang tercela. Yang pertama adalah mendustakan ad-din. Yang dimaksud dengan ad-din, ada beberapa makna dari kata ad-din di dalam Al-Qur'an. Ia bisa mengandung arti agama, sebagaimana firman Allah, inna ad-dina 'indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. Dan ayat yang tadi, agama yang mulia di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi ad-din bisa mengandung arti agama dan juga bisa mengandung arti al-jaza' wal hisab, yaitu pembalasan. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari pembalasan atau hari hisab. Sebagaimana firman Allah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari al-hisab, ketika setiap di antara manusia mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan selama ia hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah memberikan kepada mereka dinahum, al-jaza', balasan yang baik, balasan yang benar sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dulu ketika mereka hidup di dunia. Jadi ad-din artinya adalah hari pembalasan, hari kiamat. Dan orang-orang kafir tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Ketika mereka nanti dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengatakan, "Aidza kunna idhaman wa rufatan, a inna lamab'utsuna khalqan jadida." Mereka mengatakan, "Aidza kunna idhama." Kalau kami sudah menjadi idham, tulang belulang, sudah meninggal, wa rufah, dan berserakan, "Aidza kunna idhaman wa rufatan, a inna lamab'utsuna khalqan jadida." Apakah mungkin kita dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru? Jadi mereka mengingkari itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di dalam Al-Qur'an tidak beriman dengan hari kiamat.
Ya, bahkan di zaman Nabi SAW ada salah seorang kafir yang datang kepada Rasulullah membawa tulang belulang. Kemudian ia mencampakkan di hadapan Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau mengatakan bahwasanya ya kita akan dibangkitkan kembali dari kubur-kubur kita di hari kiamat. Siapa gerangan yang mampu menciptakan kembali tulang belulang seperti ini? Ya, bukan Rasulullah SAW yang menjawabnya. Allah yang menurunkan firman-Nya untuk menjawab syubhat tersebut. Sebelumnya Nabi mengatakan, benar, Allah akan mematikanmu, membangkitkanmu dan memasukkanmu ke dalam neraka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa daraba lana mathala. Mereka memberikan permisalan kepada kami. Wa nasiya khalqah, sedangkan dia lupa dengan penciptaannya. Qal, mereka berkata atau ia berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa gerangan yang mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah berserakan seperti ini? Qul, katakan kepadanya wahai Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Ini akan dihidupkan kembali yang menciptakannya sebelum ia menjadi tulang belulang berserakan seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai, berkuasa atas segala sesuatunya. Bahkan menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada itu lebih mudah bagi Allah dari menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Kita ini hidup di dunia belum pernah ada sebelumnya. Kemudian kita meninggal dunia dan setelahnya kita akan dibangkitkan kembali dibangkitkan kembali yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Istifham, pertanyaan di sini adalah untuk menunjukkan sifat atau at-ta'ajjub, ya, keheranan kita dengan orang yang tidak mengimani dengan hari berbangkit. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, hari ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita beriman dengan hari berbangkit, para pemirsa rahimakumullah, dan kita yakin bahwasanya setiap yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tentu kita mempersiapkan diri untuk berdiri di hadapan Allah. Oleh karenanya coba kita lihat pola kehidupan orang yang beriman dengan hari akhirat dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Orang yang beriman dengan hari akhirat, ya kehidupannya ia berusaha untuk mengontrolnya dengan baik. Ya, baik ucapannya, ya, perkataannya, pandangannya, pendengarannya. Ya, karena ia yakin bahwasanya semua yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan. Mulut akan dikunci di hari kiamat. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ketika mulut-mulut mereka dikunci, tangan mereka bersaksi, kaki mereka bersaksi di hadapan Allah. Bahkan orang kafir yang tidak beriman dengan hari berbangkit, nanti di hari kiamat, keheranan. Bahkan bertanya kepada kulit-kulit mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya dan berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa engkau bisa bersaksi ya atas kami? Apa jawaban kulit-kulitnya? Subhanallah, Allah Maha berkuasa untuk menjadikan segala sesuatunya mampu berbicara. Sebagaimana Anda, saya, dan seluruh manusia mampu untuk berbicara. Ya, ini adalah pemberian dari Allah. Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaq, rezeki itu adalah sesuatu yang hak datangnya dari Allah. Mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana kalian mampu berbicara. Siapa yang membuat kita mampu berbicara? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya ada orang yang tidak mampu berbicara, yang dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatunya itu berbicara. Wa qalu li juludihim, mereka bertanya kepada kulit-kulitnya, lima syahidtum alaina, mengapa engkau mampu berbicara, bersaksi atas kami? Qalu, mereka berkata, antaqanallah, kami dijadikan berbicara oleh Allah, alladzi antaqa kulla syai', yang menjadikan segala sesuatunya itu mampu berbicara. Bahkan semua yang kita kenakan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadi saksi di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh setiap di antara kalian akan ditanya akan nikmat yang ia rasakan. Setiap nikmat yang kita rasakan. Subhanallah, Nabi SAW pernah membaca ayat ini ketika beliau bersama dengan para sahabat lagi makan. Apa hidangannya? Kurma, air putih. Setelah mereka makan, Nabi mengatakan,
thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya dari nikmat-nikmat ini. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, anus'alu 'anil aswadain. Apakah kita akan ditanya hanya karena kita mengkonsumsi atau menikmati al-aswadain, ya kurma dengan air seperti ini ya Rasulullah, wa as-suyufu 'ala aktafina, dan pedang-pedang yang ada di pundak-pundak kami. Jadi Nabi mengatakan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita kenakan atau kendaraan yang kita naiki, pakaian yang kita kenakan, ya semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi yang kita pijak akan ya bersaksi di hadapan Allah. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari ketika bumi bersaksi, mengabarkan keadaan manusia selama mereka hidup di atas permukaan bumi. Jadi para pemirsa rahimakumullah, kita telah mengatakan bahwasanya berbeda antara pola kehidupan orang yang beriman dengan hari kiamat, hari berbangkit. Adapun orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, silakan kita lihat orang-orang kafir yang tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka menjadikan dunia adalah tujuan utama. Hidup untuk dunia. Mereka cari nafkah, ya banting tulang untuk mencari dunia. Ya, kesedihannya karena dunia, kebahagiaannya karena dunia. Ia memberi karena dunia, ia menolak karena dunia, ia tertawa karena dunia, dan ia menangis karena dunia. Hayatuhum kullu halid dunia. Kehidupan mereka semuanya hanya untuk dunia, untuk makan, untuk minum, bersenang-senang. Dan tidak ada bedanya dengan binatang atau hewan. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka dalam Al-Qur'an, ya'kuluna, mereka makan, wa yatamatta'un, bersenang-senang kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak itu makan dan minum. Ya, mereka tidak terikat lagi dengan aturan, dengan perintah dan larangan. Ya, karena mereka menjadikan dunia ini sebagai surganya. Mereka mengatakan hidup cuma sekali. Ini sering kita dengar, hidup cuma sekali. Padahal ini di dunia adalah merupakan awal dari kehidupan. Kita akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya mereka takut meninggalkan dunia. Coba lihat, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, mereka takut meninggalkan dunia. Mereka takut meninggalkan harta benda yang ia miliki. Mereka berusaha mempertahankan kedudukan, pangkat dan jabatannya dengan berbagai macam cara. Mereka takut karena surganya hanyalah di dunia ini. Namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya rindu dengan negeri akhirat. Dia menjadikan dunia ini hanya sebagai batu loncatan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana ittakhaduha lujjatan wattakhadhu fiha salihal a'mali sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka menceraikan dunia, wa khaful fitana, dan takut dengan fitnah dunia. Nadharu fiha, mereka melihat dunia tersebut, falamma alimu, dan ketika mereka mengetahui annaha laysat lil hayyi watana, dia bukanlah merupakan tempat untuk selama-lamanya, ittakhaduha lujjatan, yang menjadikan dunia ibaratnya lautan, wattakhadhu fiha salihal a'mali sufuna, dan dia menjadikan kendaraan dan perahunya adalah amalan-amalan saleh yang ia lakukan di dunia ini. Jadi adapun orang yang tidak beriman dengan hari berbangkit, mereka takut meninggalkan dunianya. Ya, sakit sedikit saja, paniknya minta ampun, berobat kemana-mana, keluar negeri. Walaupun ini sesuatu yang dituntut, ya, tetapi ya perbedaan antara orang yang beriman dengan hari akhirat dengan tidak. Orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu diliputi kecemasan dan ketakutan, dan dia sadar bahwasanya setiap saat kelemahannya mulai nampak, kekuatannya mulai berkurang. Penglihatannya sudah mulai kabur, pendengarannya sudah mulai ya tidak bisa mendengar dengan baik, bahkan ingatannya juga sudah mulai pikun, rambutnya sudah mulai berubat, kemudian tubuhnya sudah mulai membungkuk. Ya, namun subhanallah, ya mereka semakin tersesat. Ya, saya sangat kasihan. Ya, pernah saya melakukan rihlah dakwah ke Bali, melihat para pelancong yang datang dari luar negeri. Ada yang sekelompok manula, orang yang sudah tua, usia lanjut, dengan penampilan yang Wallahul musta'an sangat miris kita melihatnya. Ya apalagi yang mereka harapkan? Ya mereka menikmati sisa-sisa hidupnya. Ya mereka meninggalkan negaranya. Subhanallah, inilah ketika seseorang itu kemudian tidak beriman dengan hari kiamat, hari akhirat. Mereka menjadikan dunia surganya,
takut meninggalkannya dan dia semakin diliputi dengan kecemasan. Alhamdulillah. Adapun kita orang yang beriman, alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita petunjuk. Allah mengingatkan kepada kita walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada ya dunia yang engkau cari. Ya apa yang kita cari di dunia ini ya hanyalah sekedar untuk menyambung kehidupan. Ya adapun yang paling utama adalah bagaimana kita kemudian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini ya agar kemudian kita tidak dilalaikan oleh dunia kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'inin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam neraka sakar, mereka mengatakan wa kunna nukadzibu. Kami mendustakan biyaumiddin. Ya, kami mendustakan hari pembalasan. Sehingga tadi sebelumnya dia tidak salat lagi, tidak berpuasa, tidak melakukan amalan saleh, tidak memberikan makan kepada fakir miskin karena wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sampai keyakinan itu mendatangi kami. Keyakinan. Mengapa Allah mengatakan keyakinan? Ya. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan mendatangimu. Apa yang dimaksud keyakinan di sini? Al-maut, kematian. Yang kata Umar ibn Abdul Aziz, ma ra'aitu yaqinan yushbihu syak kayaqinin nasi fil maut. Saya tidak melihat sebuah keyakinan yang mirip dengan keraguan seperti keyakinan manusia terhadap kematian. Apa maksudnya? Semua manusia yakin bahwa dia akan mati. Kita semua yakin. Sampai orang yang tidak beriman dengan hari akhirat yakin dia akan mati suatu saat. Namun seakan-akan ia ragu dengan kematian itu. Mengapa? Coba lihat pola hidupnya. Seakan-akan dia orang yang akan hidup selama-lamanya. Ya tertawanya juga tidak terkontrol, perbuatannya tidak terkontrol. Ya tidak taat kepada Tuhannya. Seakan-akan dia akan dihidupkan selama-lamanya. Apa penyebabnya? Sekali lagi tidak beriman dengan hari kiamat. Tidak beriman dengan hari berbangkit. Makanya tadi wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kiamat, mendustakan hari berbangkit. Ya jadi para pemirsa rahimakumullah, ya ini peringatan dari Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, kemudian yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, dan juga sifat yang buruk yang tercela, bukti ketidak berimanan seseorang terhadap hari berbangkit adalah menolak anak yatim. Yad'ul yatim. Ya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan sebab diturunkannya ayat ini ya, turun kepada salah seorang yang bernama Abu Sufyan ibn Harb. Ya sebelum beliau masuk Islam, atau ada yang mengatakan ini diturunkan kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya gembong orang-orang munafik. Ya dikatakan bahwasanya setiap pekan ia menyembelih 2 ekor unta karena ia orang yang kaya raya. Ya, namun ketika datang kepadanya anak yatim, dia mendorongnya, dia menolaknya. Turunlah ayat ini. Ya ra'aital ladzi yukadzibu bin fadzalikal ladzi yad'u. Yad'u artinya mendepak atau menolak. Yad'ul yatim. Sebagaimana firman Allah, yauma tud'auna ila nari jahannam da'a. Hari ketika ya kalian didorong. Ya, mendorong artinya mendorong. Yauma tud'auna ila nari jahannam. Didorong ke neraka jahannam da'a, dengan dorongan yang sangat kuat. Nah, itulah maksud ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'u, yang mendorong anak yatim. Ya padahal anak yatim para pemirsa rahimakumullah adalah merupakan pintu keberkahan bagi orang yang menyantuni mereka. Bahkan ia merupakan sebab ya majelisnya di hari kiamat sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, ana wa kafil yatimi kahataini yaumal qiyamah. Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di hari kiamat. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan seperti ini. Ya, sangat dekat majelisnya, tempat duduknya dengan Rasulullah. Subhanallah. Beliau memberi syarat jari tengah dan jari telunjuk. Kahatain yaumal qiyamah. Ya, tempat duduk saya di hari kiamat dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Ya makanya para pemirsa rahimakumullah tabaraka wa taala, ini adalah amalan yang mulia. Bahkan ketika para sahabat mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kekerasan hati mereka, beliau menyuruh mereka untuk mengelus kepala anak yatim. Sekedar mengelus kepala anak yatim sebelum kemudian
perhatikan kebutuhannya, diberikan bantuan. Ya sekedar kita mengusap kepala anak yatim, ya belayan kasih sayang yang semestinya mereka dapatkan dari orang tuanya, dari ibu dan bapaknya, mereka tidak dapatkan. Oleh karenanya dengan belayan seperti itu, dengan kata-kata yang indah, itu sudah kemudian menenteramkan dan menghibur hati-hati mereka. Subhanallah. Ya, oleh karenanya Nabi mengatakan ana wa kafilul yatimi kahataini yaumil. Sebaliknya orang yang makan harta anak yatim, yang menghardik anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Orang yang memakan harta anak yatim mereka tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali neraka. Na'udzubillah. Ya. Oleh karenanya para pemirsa rahimakumullah, pelajaran kita pada pagi hari ini, coba kita perhatikan ke sekeliling kita. Jangan sampai kita di rumah yang makan dengan kenyang bersama dengan anak-anak kita, namun tetangga kita ya, ada anak yatim yang mungkin dia malu untuk meminta. Ada anak yatim yang mungkin dia kelaparan. Ada anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Ya sekedar menanyakan kabar mereka, yang mengelus kepala mereka itu sudah membahagiakan mereka. Dan kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya barang siapa yang mengasihi manusia dia akan dikasihani oleh Allah. Dan betapa butuhnya kita dengan kasih sayang Allah di hari kiamat. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan kepada orang-orang yang mereka cintai, fakir miskin, anak yatim, wa asira, bahkan tawanan. Mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makan karena Allah. Ingat, karena Allah. Ingat, karena Allah. Jangan sampai kemudian kita memberi makan kepada anak yatim, ya kemudian nanti ketika dia telah telah remaja atau telah berhasil, kita mengharapkan balas jasa darinya. Ya walaupun itu juga merupakan kebaikan, hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Tentu kebaikan dibalas dengan kebaikan, tapi jangan kita mengharapkan seperti itu. Ya Allah yang akan membalas kita. Makanya lanjutan ayat tadi, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kami takut dengan satu hari. Nah ini dia. Mengapa dia memberi makan kepada anak yatim, fakir miskin? Takut dengan satu hari. Nakhafu min rabbina. Takut dari Tuhan kami. Yawman 'abus, hari ketika muka itu menjadi muram di hari kiamat. Ya, yawman 'abusan qamtarira. Sampai seseorang itu berharap ada sedekah walaupun ya sebesar dzarrah yang ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, andaikan engkau mengembalikan aku ke dunia sesaat saja, saya akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Ini mungkin Mas Ri. Ya. Kita cukupkan dulu yang membatasi kita. Kita lanjutkan tadabbur dan penjelasan dari surah Al-Ma'un pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Baik, bersama TV, menarik sekali apa yang kita dengarkan. Ini belum sepenuhnya ya, baru 2 ayat yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita lanjutkan di lain kesempatan. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه شكرا يا رباه. Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami dalam program Belajar Islam segmen Tadabbur Al-Quran di pagi hari ini. Bersama Ustadz Haji Herman Tajang LC MHI membahas atau mentadaburi Quran Surat Al-Ma'un. Dan sudah ada 2 ayat yang sudah beliau bahas di pagi hari ini. Baik, SMS pertama datang dari Heni di Solo, Ustadz. Gimana kabarnya Ibu Heni di pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana jika rasa takut mati itu karena takut bekal ke akhirat belum cukup, selalu ingat dosa yang pernah kita lakukan, Ustaz? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Perasaan dan sifat yang seperti ini terpuji insyaallah. Bahwasanya kita takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa amalan kita masih sangat minim. Ini adalah sifat para salaf as-salih rahimahumullah.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri ketika beliau dalam keadaan sekarat, beliau mengatakan, beliau menangis, ya, dan dihibur oleh para sahabat bahwasanya Anda adalah sahabat Rasulullah, Rasulullah meninggal dan ya ridha darimu. Beliau pengumpul hadis yang paling banyak. Namun apa jawaban beliau? Tulus safar, perjalanan sangatlah panjang. Wa qillatuz zat, dan perbekalan saya masih sangat sedikit. Ya, dan tempat kembali kalau bukan surga, neraka. Ya, dan sebanyak apapun perbekalan yang telah kita kumpulkan, kita pun tidak tahu yang mana diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantaslah orang-orang saleh itu ya khawatir dan takut ya akan dirinya, dan tidak boleh seorang mukmin ya bagaimanapun tingkat amalan yang telah ia lakukan merasa aman, ya tidak sama sekali. Bahkan Utsman ibn Affan diriwayatkan dari beliau mengatakan, andaikan saya telah mengetahui ada di antara amalanku yang jelas diterima di sisi Allah, takaltu, saya sudah bahagia. Ya, tetapi ya sebelum kaki kita ini menginjakkannya atau menginjak surga, maka memang tidak ada yang merasa aman. Ya, tetapi hendaknya perasaan yang seperti ini, Ibu, mendorong kita untuk lebih giat dan bersemangat. Bukan kemudian melemahkan semangat kita, menjadikan kita berputus asa, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan melihat usaha dari hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha dan bermujahadah akan ditunjukkan jalan oleh Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini kemudian pertanyaan dari Pak Irsan di Bantaeng, seorang pemuda nih Ustaz. Assalamualaikum. Seorang pemuda? Iya, seorang pemuda Ustaz. Kita juga masih. Apakah kiat-kiat seorang anak muda seperti saya untuk beriman di akhir zaman? Sedangkan seorang anak muda sekarang sangat luar biasa ujiannya Ustaz. Perbanyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhil karim. Ulama kita mengatakan tentu ibadah itu dibangun di atas dua rukun. Yang pertama al-khawfu dan yang kedua ar-raja, rasa takut dan pengharapan. Dua hal ini harus seimbang pada diri seseorang. Tetapi bagi yang masih muda atau diberikan keluasan harta dan kesehatan, hendaknya rasa takut lebih dominan dari pengharapannya. Dan ketika dia sudah tua, ya, maka harus lebih dominan perasaan ar-raja, pengharapan dari rasa takut. Ya, jadi perbanyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah melahirkan apa? Al-khasyah, rasa takut di dalam hati. Ya, karena kita akan melihat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita bisa mengambil sisi positif dari kisah seorang rahib yang membunuh atau yang dibunuh gara-gara fatwanya. Ya, ketika ada seorang pemuda yang datang mengatakan bahwa saya telah membunuh 99 jiwa. Adakah peluang taubat untuk saya? Rahib ini dengan kejahilannya, ahli ibadah ini dengan kejahilannya mengatakan tidak mungkin lagi Allah mengampunimu. Apa yang terjadi? Dia pun dibunuh. Dia dibunuh dengan kejahilannya. Tetapi sisi positif yang bisa diambil dari kisah ini, bahwasanya rahib ini karena banyaknya ia beribadah kepada Allah walaupun jahil, menghadirkan rasa takut di dalam hatinya. Sehingga dia melihat 100 jiwa itu adalah sesuatu yang sangat besar. 1 jiwa saja di sisi Allah adalah sangat berharga. Jadi perbanyak ibadah kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga diri dari hal-hal yang bisa kemudian memancing kita melampiaskan syahwat pada sesuatu yang diharamkan. Nabi menyebutkan dalam hadis, ajiba rabbukum min syabin laisa lahu sabwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. As-sabwah kata para ulama, al-mailu ila syahawat, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu. Ya. Dan pantaslah pemuda yang seperti ini mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya. Da'athu imra'ah, misalnya dia diajak wanita untuk berzina dan dia berkata inna akhafullah. Ya, dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya akhi, ikuti kegiatan-kegiatan dan kajian-kajian Islam. Gabungkan diri dalam komunitas orang-orang saleh, insya Allah itu akan menjadi wiqayah dan benefit. Baik, kita coba di line telepon. Anda pantau suara kami via telepon Anda dan menjauh dari pesawat televisi atau kecilkan volumenya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa nih Pak? Pak Rashid Ajam di Jakarta Pusat. Baik, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.
Ini mohon pencerahan tentang menyantuni anak yatim ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita mengusap kepala anak yatim itu katanya hanya kiasan. Artinya ya dalam artian menyantuni itu ya kita memberi bantuan. Ya. Jadi katanya itu kiasan. Apakah memang demikian benar? Kemudian terkait dengan anak yatim ini, apakah secara umum anak yatim atau ada diklarifikasi lagi memang yang tidak mampu ketika kita akan menyantuni mereka. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara zahir Nabi SAW menyebutkan hal tersebut bahwasanya kita mengusap kepala anak yatim. Ini bisa difahami secara zahir dan bisa dipahami secara maknawi. Ya. Adapun secara zahir mengusap kepala anak yatim itu jelas yang memberikan ketenangan bagi mereka. Ya, memberikan ketenangan sebagaimana ketika kita mengusap kepala anak kita. Terkadang kalau kita hendak membahagiakan anak kita atau memanjakan anak kita, kepalanya diusap atau dicium pipinya dan seterusnya. Ini sudah merupakan al-ihsan, kebaikan, memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Namun jika seandainya kita ingin berbuat yang lebih dari itu, dan tentu itu lebih afdal, apalagi kita diberikan keluasan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tetapi tadi itu sudah menjadi kebaikan yang kita katakan minimal. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau bisa lebih dari itu, menyantuninya, kemudian memperhatikan kebutuhannya, maka itu lebih baik insya Allah. Itu derajat yang lebih tinggi dari sekedar mengusap kepala anak yatim tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan anak yatim pada hakikatnya sebagaimana yang definisikan oleh para ulama kita, mamata abuhu wa huwa saghir, yaitu yang bapaknya meninggal dunia sedang ia masih kecil dan tidak mampu mengurus dirinya. Itu yang dimaksud dengan anak yatim. Tentu ketika anak yatim itu benar-benar miskin, tidak memiliki apa-apa, ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan miskin, maka perhatian harus lebih besar kepada anak yatim yang seperti ini. Namun walaupun ia berkecukupan, misalnya ia anak yatim, ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya, dan dia meninggalkan harta yang banyak, ya, dia masih membutuhkan kasih sayang. Ya, karena kasih sayang seorang bapak itu tidak bisa dinilai dan diganti dengan apapun. Tidak bisa dinilai dan diganti dengan apapun. Ya, walaupun dengan harta yang begitu banyak, tidak. Ya, oleh karenanya dengan kata-kata yang lembut, kemudian usapan dan belai kasih sayang kepadanya, ya, atau misalnya ya, kita mengatur harta yang ia miliki, ya, tanpa kemudian memakan dengan cara yang batil. Ini termasuk al-ihsan, berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, dan setiap akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita berusaha untuk berbuat baik kepada anak yatim sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tentunya ketika perhatian kita lebih besar, pahalanya lebih besar insyaallah. Baik. Senada dengan pertanyaan Pak Rashid tadi di Jakarta Pusat, ada Pak Herman di Lampung, Ustaz. Pak. Apakah wajib kita menolong orang miskin sementara orang miskinnya malas, Ustaz? Ya. Pertama, tolong dia dengan mengeluarkannya dari sifat kemalasan. Iya. Itu cara kita membantu dan menolongnya. Ya, tolong dia untuk bangkit dari sifat kemalasannya, karena kemalasan itu adalah sifat yang sangat tercela. Bahkan Nabi SAW yang mengajarkan kita doa untuk berlindung dari sifat kemalasan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajaz wal kasal. Aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Ya, namun kalau misalnya kita melihat dia mampu untuk bekerja, ya, dan dia memang terhalangi oleh kemalasannya, sudah diperingatkan, kemudian dia hanya membutuhkan uluran tangan dan belas kasih, maka ya terkadang kita memberikan pelajaran kepadanya untuk kebaikannya, ya, tidak memberikannya misalnya agar kemudian dia lebih giat untuk bekerja. Itu pun bagus dengan niat yang seperti itu insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada Ibu Eva di Bali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah menunda sholat tetapi masih dalam waktunya karena masih lelah atau ada urusan lain, termasuk dalam perbuatan melalaikan sholat, Ustaz? Baik, ini sebenarnya pembahasan pada ayat berikutnya, tapi tidak mengapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya apakah yang dimaksudkan dalam firman Allah, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lari dari salatnya adalah orang yang meninggalkan salat. Beliau mengatakan bukan, karena orang yang meninggalkan salat jelas hukumnya kafir. Ya, kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar.
Perjanjian kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka dia kafir. Jadi yang dimaksudkan yang lalai dari salatnya adalah yang menunda-nunda untuk melaksanakan salat tanpa ada uzur yang bisa dibenarkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ayyu al-amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "As-salatu fi awwali waqtiha." Salat di awal waktu. Dan Nabi SAW pernah diimami oleh Jibril alaihi salam setelah perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menjelaskan waktu-waktu salat. Beliau mengimami beliau di awal waktu salat. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya waktu yang paling afdal adalah di awal waktu. Bagi kaum laki-laki, kaum lelaki ditunaikan dengan jamaah kaum muslimin. Dan ibu-ibu yang ada di rumah melaksanakannya bisa berjamaah dengan kaum muslimin walaupun tidak wajib bagi mereka mengerjakan di rumah, tetapi tetap dilakukan di awal waktu. Ya, karena ini amal yang paling afdal. Kecuali kalau ada uzur syar'i tentunya yang bisa dibenarkan, bukan sengaja-sengaja menunda dan membuat uzur-uzur atau alasan yang tidak bisa diterima, maka ini tidak bisa kita tolerir. Ya, misalnya ada kebutuhan yang sangat penting, atau misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan yang harus disegerakan, atau buang air besar atau buang air kecil. Kata Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah terhidang dan ketika seseorang menahan dua yang hendak keluar dari depan atau belakang. Akramakumullah. Ya. Atau ada urusan yang sangat penting, misalnya pembicaraan yang tidak bisa ditunda, menyangkut maslahat kaum muslimin. Kalau ditunda bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dan ini pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkhutbah, ia berceramah menyampaikan masalah yang sangat penting. Begitu masuk waktu salat ada yang mengingatkan as-salah rahimakallah. Tetapi beliau diam, tidak menggubris orang tersebut, meneruskan pembicaraannya. Kemudian dia berkata lagi as-salah, salat. As-salah sampai ketiga kalinya beliau mengatakan atu'allimuna as-salah, engkau mengajarkan kami salat. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, intinya di sini adalah beliau pernah mengumpulkan atau menjamak atau menunda untuk melaksanakan salat, ya bukan menjamak dalam artian seperti yang kita lakukan dalam safar, tetapi diakhirkan waktu salat yang pertama mendekati waktu salat yang kedua dan ditunaikan sekaligus karena kebutuhan yang sangat mendesak. Tetapi kalau tidak, maka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahabba an tu'ta rukhasuhu kama ahabba an tu'ta azaimuh. Allah senang kalau kita mengambil keringanan darinya, tetapi dalam kondisi normal Allah senang kalau kita bersungguh-sungguh dalam menunaikan sebuah perintah dan amanah. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz. Kita ke line telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih, Bu? Dari Ibu Karnia di Buton. Iya, silakan Ibu. Yakinlah Ibu. Saya mau tanya Ustaz. Silakan. Ya bagaimana ya? Di sisi lain kita tidak ingin berbuat dosa, namun kadang tanpa disengaja kita melakukannya. Bagaimana caranya supaya kita terjaga dari perbuatan dosa ini? Baik. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakilah Ibu yang ada di Buton. Silakan. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mublisun. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza massahum ta'ifun minasyaitan, ketika ia digelincirkan oleh syaitan, tadhakkaru, ia segera ingat kepada Allah. Ia segera ingat kepada Allah. Nabi menyebutkan dalam hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Syarat orang yang bertakwa Ibu dan para pemirsa rahimakumullah bukan berarti tidak pernah terjatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan ketika Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri mereka pada ayat berikutnya disebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, perbuatan keji, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau zalim pada diri mereka sendiri, dosa kecil, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Walam yusirru, ini syaratnya. Dia tidak boleh terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu
ia harus segera meninggalkannya. Syarat taubat kata para ulama adalah yang pertama yaitu meninggalkannya, al-iqla', harus segera meninggalkannya. Dan yang kedua an-nadam, dia menyesal dulu baru meninggalkannya, wa al-azm alla ya'ud, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Harus ada tekad. Jangan kemudian kata orang tobat sambel atau ya. Kita harus tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Ini diperintahkan Allah. Namun walaupun kita sudah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, kemudian kembali kita terjatuh, ya, kembali kita terjatuh tanpa kita sadari, maka kembali perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali perbaharui taubat kita, dan jangan sampai syaitan kemudian datang kepada kita menanamkan ya putus asa dan mengatakan tidak mungkin lagi Allah mengampuni dosamu, sudah bertumpuk-tumpuk dan seterusnya. Tidak. Allah akan senantiasa mengampuni dosa hambanya selama ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita sekalian, insyaallah. Satu penelpon terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa nih, di mana? Nah, ini dengan Pak Hairani di Kalimantan Barat. Hayakallah. Silakan Bapak. Jazakallah khairan. Ya, silakan Pak. Halo. Iya, silakan Bapak. Sini Pak, kaum lelaki kan disunahkan untuk sembahyang di masjid, sedangkan perempuannya kan di rumah. Jadi gimana supaya kita menjadi imam bagi istri-istri kita yang berada di rumah? Iya, baik. Ya. Iya. Tolong diberikan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, yang ingin saya katakan, ya, mohon maaf, alasan yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan salat berjamaah bagi kaum lelaki. Dan ini yang terkadang banyak yang kita dengarkan. Ada yang tidak salat di masjid, ketika ditanya mengapa, dia mengatakan agar saya salat berjamaah bersama dengan keluarga di rumah. Ini kelihatannya ada kebenaran dan kebaikan di dalamnya, tetapi ini menyelisihi ya aturan dan sunnah Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling bersemangat ya untuk melakukan kebaikan, begitu pula para sahabat, tetapi beliau melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bahkan ketika beliau sakit dipapah. Ya, bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan man arada ayyalqallaha ghadan man sarrahu ayyalqallaha ghadan mu'minan falyuhafiz ala haula'is salawat hina yunada bihinna. Barang siapa yang ingin berbahagia berjumpa dengan Allah besok di hari kemudian, maka hendaknya ia menjaga salat 5 waktu dengan baik ketika diseru untuk dikumandangkan azan untuk menunaikan salat berjamaah. Ya, beliau mengatakan kami telah melihat di zaman Nabi ada orang yang dipapah untuk berdiri di saf, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu minha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami mengetahui di zaman Nabi orang yang tidak menghadiri salat berjamaah munafik ma'lumun nifaq, munafik. Alhamdulillah. Ya, bahkan para sahabat mengatakan di zaman Nabi ketika ada yang tidak hadir salat berjamaah, asa'na bihi dhunun, kami berburuk sangka kepadanya. Jadi ini dulu yang ingin kita katakan, bahwasanya salat berjamaah bagi kaum lelaki itu wajib hukumnya. Bahkan kalau bisa kita ya berpagi-pagi ke masjid, bahkan sebelum dikumandangkan azan, itu yang terbaik. Ya, malah itu yang terbaik. Ya, salah seorang salaf ya ketika menjaga sunnah tersebut, menjawab azan di dalam masjid, ketika ditanya mengapa Anda rutin yang melakukan hal tersebut, beliau mengatakan karena sesungguhnya azan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai bahwa telah masuk waktu salat, dan saya tidak ingin termasuk orang yang lalai tersebut. Ya, subhanallah. Ya, adapun jika kita kemudian ingin salat bersama dengan ibu kita di rumah, ya istri. Pertama, wanita tidak wajib untuknya salat berjamaah. Walaupun andaikan ia salat berjamaah ya dengan wanita yang lain di rumah, maka itu tidak mengapa. Namun kalau andaikan kita ingin salat berjamaah dengan istri kita, katakanlah salat wajib. Kita telah menunaikan salat di masjid, kembali ke rumah dan istri kita belum salat, kita bisa bersedekah untuk istri kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau salat bersama dengan Rasulullah. Ketika beliau kembali ke kampungnya, ke kaumnya, mereka belum salat dan beliau mengimami mereka. Ya, dan diniatkan sunnah, adapun yang ikut di belakangnya diniatkan apa? Salat wajib, itu tidak mengapa.
Namun kalau misalnya kita sulit untuk melakukan seperti itu, dan saya rasa ini bukanlah sesuatu yang sulit bisa kita lakukan, bisa kita salat berjamaah pada salat-salat sunnah yang dibolehkan untuk salat berjamaah di dalamnya, seperti qiyamul lail misalnya. Ya, qiyamul lail. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, rahimallahu imra'an, ya Allah merahmati seorang lelaki, istaiqadha min naumi, dia terbangun di malam hari, wa iqadha ahlah, dan dia membangunkan istrinya. Subhanallah, sungguh mesra dan indah. Ya, kemesraan yang dibangun di atas ketaatan, membangunkan istrinya untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa in abad, dan ketika dia enggan, kata Nabi, nadaha fi wajhiha ma'an, dia memercikkan air pada wajahnya, percikan tanda sayang, membangunkannya untuk melaksanakan ya qiyamul lail ya misalnya. Ya, begitupun sebaliknya, istrinya membangunkan suami, ini ada ta'awun alal birri wat taqwa. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan tidak boleh kemudian direncanakan untuk salat qiyamul lail di luar bulan suci Ramadan secara berjamaah, namun sekali-sekali bisa dilakukan, apatah lagi kalau seseorang telah salat dan ada yang lain ngikut tanpa sepengetahuan dan perencanaan sebelumnya, maka itu tidak mengapa, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dengan Rasulullah SAW. Baik, pemirsa TV, menarik sekali apa yang kita bahas di pagi hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Ustaz atas waktunya, dan ini belum berakhir karena pembahasan kita untuk Quran Surat Al-Ma'un baru 2 ayat dan masih ada lanjutannya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Ustaz kita senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa kembali bersua bersama kita dalam ketaatan. Jadi kata para ulama kita, kalau kita mendoakan untuk saudara kita umur yang panjang, maka tambahkan dalam ketaatan. Semoga Allah memanjangkan umur Anda dalam ketaatan. Karena apa guna umur yang panjang jika tidak diisi dengan ketaatan? Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan taat kepada Allah. Baik. Juga kami doakan kepada para pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan acara kami di pagi hari ini, juga diberikan umur yang panjang dan tetap dalam ketaatan. Amin. Ya, dan terima kasih atas atensi Anda, partisipasi aktif Anda di line telepon dan di line SMS. Yang belum terbahas insya Allah kami akan pertimbangkan untuk dibahas di lain kesempatan. Saya bersama narasumber kita dan seluruh kerabat kerja bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola TV kabel yang sudah merilai acara kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.